Namaku Anto. Aku ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di awal tahun 90-an. Saat itu usiaku sekitar 8 tahun, dan aku masih tinggal di kampung halamanku. Cerita ini adalah sesuatu yang takkan pernah bisa aku lupakan. Aku berasal dari sebuah desa di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Desa K, tak jauh dari perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan jati. Desa yang tanahnya tergolong kurang subur dan sering dilanda kekeringan. Jumlah penduduk yang tinggal di desaku tergolong sangat sedikit. Rumah-rumah yang ada pun juga sangat jarang. Maklum, karena sering dilanda kekeringan, maka banyak warga desa yang lebih memilih untuk pergi merantau. Di sana, aku dan keluargaku tinggal satu rumah dengan kakek dan nenekku. Kakekku termasuk orang yang dituakan oleh penduduk desa. Aku memiliki 4 orang sepupu, 3 orang perempuan, namanya Rohma, Arum, dan Juwarti, dan seorang lagi laki-laki bernama Arif. Mereka semua tinggal berdekatan dengan rumahku, dan kami semua biasa bermain bersama sejak kami masih sangat kecil. Ada satu tradisi dalam keluargaku di kampung, yaitu setiap anak akan diberikan satu atau beberapa anak kambing yang harus kami rawat dan kami jaga, dan nantinya akan menjadi milik kami. Suatu tradisi yang bagus untuk melatih keterampilan dan tanggung jawab sejak usia dini. Setiap hari sepulang sekolah, kami semua biasa membawa kambing-kambing kami untuk diberi makan. Mengajak hewan-hewan itu ke tempat di mana terdapat banyak tumbuhan dan rerumputan liar yang memang menjadi makanan mereka. Seperti hari itu, rencananya kami akan membawa kambing-kambing kami menuju ke sebuah bukit kecil yang letaknya lumayan jauh dari desa kami. Tempat itu belum lama kami temukan. Walaupun letaknya cukup jauh, tapi bukit kecil itu telah menjadi tempat favorit bagi kami. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di sana. Lalu kami biarkan kambing-kambing kami untuk makan sepuasnya. Sedangkan kami asik bermain bersenda gurau di sekitarnya. Hari itu, kami bermain dengan sangat seru hingga kami lengah. Dan akhirnya baru kami sadari, ternyata salah satu kambing milik Juwarti telah hilang. Kami pun panik. Lalu, sentak bersama-sama mencari kambing yang hilang itu ke sana kemari, di sekitar lokasi tersebut. Tapi setelah sekian lama mencari, kambing itu tak juga kami temukan. Juwarti nampak sedih dan takut, karena dia khawatir dimarahi orang tuanya, karena telah lalai menjaga kambingnya. Karena hari sudah mulai sore, Rohma yang paling tua memutuskan untuk mengajak kami pulang dan memberitahukan kejadian ini kepada keluarga di rumah, agar supaya mereka bisa ikut bantu mencari. Juwarti yang kehilangan kambing nampak tidak setuju. Dia bersikeras tidak mau pulang sebelum kambingnya ditemukan. Akhirnya kami sepakat untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Juwarti. Rencananya, kami nanti akan kembali lagi membawa bantuan untuk bersama-sama mencari kambing Juwarti yang hilang. Dan keputusan untuk meninggalkan Juwarti sendirian di sana adalah sebuah keputusan fatal yang akhirnya akan selalu kami sesali. Sesampainya di rumah, kami menceritakan semua kejadian itu kepada seluruh keluarga kami. Lalu, kakek beserta keluargaku yang laki-laki pergi kembali ke bukit untuk bantu mencari. Anehnya, sesampainya mereka di bukit, mereka tidak menemukan Juwarti di sana. Malah kambingnya yang tadi hilang sudah ada di situ. Mereka pun panik. Rencana mencari kambing yang hilang, malah kini Juwarti yang hilang. Kakekku dan semua yang ada mulai sibuk mencari, berteriak-teriak memanggil.
menelusuri seluruh sudut dan semak, bahkan sampai mencari sebuah jurang kecil yang letaknya tidak jauh dari situ. Tapi semua nihil. Mereka tidak putus asa. Mereka semua terus mencari hingga jauh dari lokasi hilangnya Juwarti. Hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda dari Juwarti. Hari makin sore. Suasana pun makin gelap. Sebentar lagi maghrib. Kakekku dan yang lainnya memutuskan untuk kembali pulang untuk meminta pertolongan penduduk untuk membantu mencari Juwarti. Selepas maghrib, kakekku dan sebagian penduduk desa yang laki-laki serentak berangkat kembali ke bukit dengan membawa senter dan alat penerangan yang lain, juga membawa barang-barang seperti panci, ember, dan lain-lain sebagai alat tabuhan. Di areal bukit yang gelap, pencarian pun dimulai. Tak henti-henti mereka memanggil-manggil nama Juwarti sambil membunyikan barang-barang tetabuhan yang mereka bawa dan menimbulkan suara-suara yang sangat gaduh. Semua itu memang sengaja dilakukan apabila ada penduduk yang hilang secara tiba-tiba. Entah dengan tujuan apa, aku yang saat itu masih kecil tak paham dengan maksud teknik pencarian seperti itu. Setelah sekian lama mencari, hasilnya tetap nihil. Juwarti tidak juga ditemukan, bahkan jejaknya pun tidak terlihat. Dia bagai hilang ditelan bumi. Para pencari pun terlihat sudah sangat kelelahan. Situasi area yang sangat gelap turut mempersulit usaha pencarian. Akhirnya, pencarian pun dihentikan dan diputuskan untuk melanjutkan kembali esok hari. Lalu mereka semua pulang ke rumah dengan tangan hampa. Keesokan harinya, pencarian Juwarti pun dilanjutkan sejak pagi hari. Warga yang ikut mencari pun jumlahnya bertambah banyak. Semangat gotong royong masih sangat terasa kental saat itu. Tapi sampai sore hari, semua usaha keras mereka tak juga membuahkan hasil. Padahal, area pencarian sudah diperluas hingga sampai ke desa-desa tetangga. Namun, semua sia-sia. Akhirnya, kakekku memutuskan untuk minta bantuan kepada Mbah Sudar. Mbah Sudar ini terkenal sebagai seorang paranormal yang disegani di daerah kami. Dia sering membantu apabila ada kejadian-kejadian aneh dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Singkat cerita, kini para pencari sudah berkumpul kembali di bukit tempat Juwarti hilang. Mereka semua duduk mengelilingi Mbah Sudar sambil memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh kakek itu. Mbah Sudar duduk di tengah-tengah para pencari. Dia bersila sambil memejamkan mata. Wajahnya nampak serius. Suasana hening. Tidak ada yang berani bersuara. Sampai beberapa saat kemudian, akhirnya dia membuka mata dan mulai bersuara. Juwarti dibawa oleh genderuwo penunggu bukit ini. Dia tinggal di pohon besar sana, ucapnya sambil menunjuk ke salah satu pohon besar yang ada di bukit itu. Mbah Sudar mengatakan kalau Juwarti saat ini sedang ada di tengah-tengah keluarga genderuwo. Dia sedang bermain-main dengan anak genderuwo itu. Dalam pandangan Juwarti, mereka semua berwujud seperti layaknya manusia biasa. Padahal sejatinya, mereka adalah keluarga genderuwo. Mbah Sudar menambahkan, selama ini anak dari genderuwo itu selalu memperhatikan setiap kali kami datang ke bukit itu. Anak genderuwo ingin sekali ikut bermain. Sampai akhirnya, terjadilah peristiwa hilangnya Juwarti, yang ternyata saat ini sedang asik bermain dengan anak genderuwo itu. Mbah Sudar bilang, dalam semedinya tadi, dia sudah meminta genderuwo untuk melepaskan Juwarti. Tapi makhluk itu menolak. Karena sang anak genderuwo sangat menyukai Juwarti, maka makhluk itu ingin menjadikan Juwarti sebagai anaknya. Penjelasan Mbah Sudar tadi membuat semua orang yang ada terkejut.
peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi. Memang, sebelumnya beberapa kali pernah terjadi kasus serupa. Namun biasanya, itu hanya ulah dari makhluk halus yang usil atau marah karena merasa terganggu. Akhirnya, Basudar menganjurkan agar semua warga kembali pulang. Karena bila pencarian diteruskan, hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Tapi dia berjanji akan terus berusaha dengan berbagai cara agar supaya Juwarti bisa kembali pulang dengan selamat. Singkat cerita, selama 3 hari berikutnya, Juwarti belum juga kembali. Mbah Sudar ditemani oleh kakekku, sibuk mondar-mandir ke bukit itu, berusaha dengan segala cara agar Juwarti bisa pulang. Mulai dari membawakan sesajen, bersemedi dari tengah malam sampai pagi. Bahkan kakekku yang mulai frustasi, sempat ingin menebang pohon tempat tinggal sang genderuwo. Namun dicegah oleh Mbah Sudar. Sampai pada hari keempat, akhirnya usaha keras Mbah Sudar dan kakekku membuahkan hasil. Entah dengan negosiasi seperti apa, Mbah Sudar bilang bahwa sang genderuwo akhirnya mau untuk melepaskan Juwarti. Kami sekeluarga sangat gembira mendengar berita itu, terutama kedua orang tua Juwarti yang selama berhari-hari cemas terhadap keselamatan jiwa anaknya. Aku dan para sepupu yang lain merasa ikut senang, karena selama ini kami semua diliputi rasa bersalah dengan kejadian hilangnya Juwarti. Sampai pada keesokan harinya, pagi itu selesai sholat subuh. Seperti biasa, nenekku sudah sibuk di dapur, mulai dari memasak air hingga makanan yang akan kami santap sekeluarga. Dapur yang sederhana, lumayan luas, dan masih berlantaikan tanah. Dindingnya terbuat dari gedek atau anyaman bambu, dengan kompor tungku yang terbuat dari tanah liat, dan kayu-kayu sebagai bahan bakarnya. Di dapur itu juga ada 2 buah lemari besar, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dan lainnya. Saat sedang sibuk memasak, tiba-tiba nenekku seperti mendengar suara dari dalam salah satu lemari besar. Kadang terdengar, kadang hilang. Karena penasaran, nenekku mendekati lemari besar tersebut. Dia pikir mungkin ada tikus yang masuk dalam lemari. Perlahan-lahan, pintu lemari dibuka dengan hati-hati. Ternyata setelah diperhatikan, tidak ada apa-apa di dalamnya, selain bahan makanan. Setelah yakin kalau tidak ada tikus di dalam lemari, nenekku kembali menutup pintu lemari rapat-rapat. Baru beberapa langkah saja nenekku berbalik. Kembali terdengar suara berasal dari lemari. Kali ini terdengar lebih keras. Diperhatikannya lemari besar tersebut sambil menunggu suara itu timbul kembali. Tak lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Nenekku yang penasaran tetap diam agar bisa memastikan dari mana suara itu berasal. Makin lama makin jelas, dan setelah disimak baik-baik, rupanya suara itu berasal dari arah belakang lemari. Dan kini baru disadari oleh nenekku. Ternyata, posisi lemari yang biasanya rapat ke dinding, kini posisinya telah berubah. Sedikit agak maju ke depan. Nenekku langsung meraih alu, kayu untuk menumbuk beras, untuk sekedar berjaga-jaga. Dia khawatir kalau ternyata itu adalah binatang yang berbahaya yang ada di belakang lemari. Perlahan-lahan, nenekku melongok celah di belakang lemari. Dia pun kaget. Dia melihat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Di belakang lemari ada Juwarti. Dia terjepit di celah sempit antara dinding dapur dan lemari. Dak, duk, duk, duk. Suara yang keluar dari mulut Juwarti sambil jarinya memukul-mukul dinding belakang lemari. Nenekku spontan berteriak memanggil-manggil seisi rumah, memecah keheningan suasana pagi itu. Kami semua pun terkejut
dengan apa yang kami lihat. Juwarti terjepit di belakang lemari. Dia nampak kesulitan bernafas. Yang kami tidak habis pikir, lemari besar itu terbuat dari kayu jati. Bobotnya lumayan berat. Butuh beberapa orang dewasa untuk menggerakkannya. Akhirnya Juwarti berhasil dikeluarkan dari sana. Seisi desa geger. Juwarti sudah kembali dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Namun sejak dia kembali, Juwarti jatuh sakit. Badannya panas berhari-hari. Mulutnya tidak dapat berbicara normal. Tapi syukurlah, setelah beberapa hari, akhirnya Juwarti berangsur sembuh. Tubuhnya tidak lagi panas, tapi dia tetap tidak bisa berbicara dengan normal. Juwarti pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Kurang lebih sama persis seperti yang dituturkan Mbah Sudar. Dia bercerita dengan menuliskannya di kertas, karena dia kesulitan bicara, dan kami tidak dapat mengerti apa yang diucapkannya. Dia berkisah bahwa saat dirinya tinggal sendirian di bukit waktu itu, datanglah seorang laki-laki menghampirinya. Laki-laki itu bilang kalau dia telah menemukan kambing milik Juwarti, dan kambing itu kini berada di rumahnya. Lalu dia pun mengajak Juwarti ke rumahnya untuk menjemput kambing itu. Sesampainya di sana, Juwarti memang melihat kambingnya ada di situ. Tapi saat ingin membawa pulang kambingnya, Juwarti malah diajak bermain oleh anak dari laki-laki itu. Juwarti menurut karena dia sungkan untuk menolak. Selama dia di sana, dalam pandangan Juwarti, mereka semua nampak seperti layaknya keluarga manusia saja. Padahal saat itu, dia ada di sarang genderuwo. Tapi karena khawatir orang tuanya mencari, Juwarti berkali-kali minta pulang, walaupun selalu dicegah. Dia diiming-imingi dengan berbagai macam makanan kesukaannya, dan banyak sekali mainan yang bagus. Sampai akhirnya, setelah kesekian kalinya memaksa pulang sambil menangis, dia akhirnya diperbolehkan pulang, dan laki-laki itu berjanji untuk mengantarkannya. Saat di perjalanan pulang, dirinya mengantuk. Dia pun akhirnya digendong oleh laki-laki itu. Sampai akhirnya saat dia bangun, dia terkejut karena posisinya tiba-tiba sudah terjepit di belakang lemari. Ada satu hal lagi. Saat Juwarti berada di rumah laki-laki itu, dirinya merasa hanya beberapa jam saja berada di sana. Dia sangat terkejut saat diberitahu bahwa dia telah hilang selama berhari-hari. Sejak peristiwa itu, kami semua tidak ada lagi yang berani kembali ke bukit itu. Lagi pula, memang dilarang keras oleh keluarga kami. Tapi malangnya, Juwarti tetap tak dapat bicara normal. Sudah berbagai macam cara dicoba, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Sampai saat cerita ini diceritakan pun, dia tetap tidak bisa berbicara secara normal.